Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa bahagia, rasa kesejukan jiwa selalu menyelimuti hidup ini. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi bagaimanapun, kita selalu merasakan ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita. Berbeda dengan orang-orang di negara-negara maju yang tidak dekat kepada Allah, bahkan tidak mau mengenal Allah. Dia lupakan Allah, dicampakkan Allah. Mereka akan senantiasa bergelimang dengan kegersangan batin, kegelisahan hidup, dan selalu mencari ketenangan dengan caranya masing-masing, sehingga banyak turis datang ke negeri kita. Ya, mereka mencari ketenangan dengan melihat alam, dengan pakaian seadanya. Materi mungkin bergelimang, tetapi jiwa tidak terpenuhi kebutuhannya. Kedudukan mungkin punya, tetapi dia tidak merasa bahwa dalam kedudukan itu ada amanah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mari kita penuhi seruan Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku beri, aku kabulkan, kata Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membuka seluas-luasnya kepada kita untuk memohon sesuatu. Allah tidak pelit. Allah justru senang kalau ada hambanya sering meminta kepadanya. Beda dengan kita, kalau ada orang yang sering meminta, memohon, maka kita mungkin bisa jengkel, kita mungkin bisa tidak senang. Tapi Allah semakin dekat kita, semakin banyak memohon kepadanya, Allah semakin cinta kepada si hamba itu. Nah, suatu ketika Ibrahim bin Adham jalan-jalan ke pasar, kemudian dikerubuti oleh banyak orang. Sebagai ulama besar, Ibrahim bin Adham kemudian ditanya, "Tuhan, saya boleh tanya?" "Oh, boleh." "Tanya apa?" kata beliau. Allah dalam Quran berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan aku beri permintaan. Tetapi kami ini berdoa sudah lama, kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibrahim bin Adham kemudian dengan tenangnya menjawab, doamu tidak dikabulkan oleh Allah itu jangan-jangan sebagai tanda bahwa hatimu mati. Jangan biarkan hati mati. Dan Ibrahim bin Adham kemudian menjelaskan tanda-tanda hati mati itu, pertama kata beliau, mengenal Allah tetapi hak Allah tidak dipenuhinya. Apa hak Allah? Ibadah. Kita ini mengenal bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, hidup tanpa Allah tidak bisa, nikmat datang dari Allah dan besok akan kembali kepada Allah, tapi hak Allah tidak kita penuhi. Ibadah. Ketahuilah kaum muslimin bahwa orang yang ibadahnya mantap itu seperti orang minum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus rasanya. Semakin banyak amalia agama, semakin terasa kurang terus. Maka orang ada yang memakmurkan malam hari tahajud, siang harinya kurang ibadahnya, malam ditambah terus, tidak pernah kenyang dengan ibadah. Ada kelezatan batin, ada kelezatan iman. Itulah pertama, mengenal Allah, hak Allah juga harus dipenuhinya, ibadah. Toh ciptaan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Itu hak Allah harus kita penuhi. Maka orang yang mengetahui ini hendaknya memenuhi hak-hak Allah itu supaya kita terus beribadah kepadanya siang malam sepanjang usia kita. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, orang yang hatinya mati itu dia membaca Al-Quran tetapi tidak diamalkan isinya. Ya memang bertahap, ada orang yang baru kenal Quran, belajar membaca Quran, itu sudah bagus dan indah. Membaca Al-Quran itu sudah berpahala. Tapi itu tahap awal. Membaca Al-Quran, menggemari, mencintai Al-Quran sepanjang waktu. Tidak ada waktu yang kemudian tidak kita isi dengan bacaan Quran misalnya.
Tiada hari, tiada minggu, tiada bulan yang tidak kita isi dengan bacaan Al-Quran di rumah kita, di tempat kerja kita, sehingga dengan mencintai Al-Quran itu kita akan berupaya mendalami isi Quran, belajar tentang kandungan Al-Quran, kemudian kita berupaya untuk mengamalkan isi Al-Quran itu secara pelan tapi pasti, secara bertahap sesuai dengan tambahnya umur kita. Semakin tinggi usia kita, semakin dalam kita mengamalkan ajaran Al-Quran itu. Ini yang kedua, hati mati itu orang yang suka membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, mengaku cinta kepada Rasul tapi sunnah-sunnahnya tidak diamalkan, kata Ibrahim bin Adam. Kita cinta kepada Rasul Muhammad SAW, bahkan lisan kita sering membaca salawat untuk beliau. Kalau disebut nama beliau kita ucapkan salawat untuk beliau. Entah berapa kali kita sehari semalam membaca salawat kepada Rasul. Semakin banyak kita membaca salawat menunjukkan bahwa kita semakin cinta kepada beliau. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Cinta kepada Rasul, sunnah-sunnah beliau hendaknya kita ikuti, kita laksanakan dalam hidup kita. Contoh kecil saja, makan dengan tangan kanan, masang baju dengan tangan kanan, melepasnya tangan kiri lebih dulu, pakai sandal atau sepatu kaki kanan dulu, lepasnya kaki kiri dulu, masuk rumah kaki kanan lebih awal, keluarnya kaki kiri lebih awal, begitu seterusnya. Masuk masjid kaki kanan, itu sunnah-sunnah Nabi. Minum dengan tangan kanan, begitu seterusnya. Ikuti sunnah Rasul, termasuk bagaimana Rasul itu memakmurkan waktu malam harinya. Beliau pernah menyatakan, di antara hamba Allah ini yang paling berat ujiannya adalah aku, kata Rasul. Tetapi aku tidak pernah sambat kecuali kepada Allah, tidak pernah curhat kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, orang yang mencintai Nabi tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka itu ada indikasi hatinya mati, kata Ibrahim bin Adam. Maka orang yang hatinya mati itu doanya juga hambar, sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beliau menyatakan ada orang yang takut mati tetapi tidak menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kematian itu, mohon maaf, kata sebahagian, karena ada dua pendapat. Kata yang pendapat pertama, kematian itu memang menyakitkan yang luar biasa, seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup, sakitnya luar biasa, nggak sanggup kita merasakan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kematian yang disambut oleh para malaikat, ditunggu, dijemput, karena kematian orang yang terpilih, orang yang beriman dengan baik, ditunggu oleh para malaikat, sehingga kemudian kita bareng-bareng dengan malaikat menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karangan. Rasul Muhammad SAW pernah takziah kepada salah seorang pemuda, yang pemuda itu kemudian Rasul melihat atau terlihat aneh dalam berjalan, kakinya menjinjit sepanjang jalan menuju pemakaman. Selesai pemakaman, Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan kok tidak seperti biasanya? Kok menjinjitkan kaki, kenapa?" Rasul menyatakan, "Aku kesulitan meletakkan telapak kakiku itu karena begitu banyaknya malaikat yang mengantarkan jenazah anak muda itu ke pemakaman." Luar biasa. Usut punya usut, anak muda itu pandai menjaga matanya untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita takut mati, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Ibrahim bin Adam menyatakan, setan itu adalah musuhmu, tetapi engkau sering menjadikan setan sebagai temanmu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah menyatakan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka kenapa kita berteman dengan setan? Hati-hati, kita juga harus menjauhi setan-setan yang ada, yang mempengaruhi hidup kita. Kita ini tanpa sadar perjalanan hidup kita bukan bertambah banyak umur kita, bertambah kurang jatah usia kita. Pada saatnya kita akan dipanggil semua. Maka hindari setan yang mempengaruhi kehidupan kita. Takut neraka, kata Ibrahim bin Adam, tetapi tidak
tidak berupaya menghindarinya, malah mencebur ke dalamnya. Kan sekarang banyak anak-anak, bukan anak-anak ya, orang yang menyatakan enak di neraka bareng be artis. Apa dikira di neraka kemudian kita tidak bingung? Sekarang coba kita perhatikan orang yang ada gempa saja sudah tidak ingat kepada saudaranya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, sudah tidak ingat menyelamatkan dirinya. Di Gorontalo tempo hari ketika gempa mengguncang, air laut menghempas, tanah kemudian berputar yang di atas ke bawah, di bawah ke atas, kemudian orang kemudian diaduk-aduk. Di situ ada satu bank yang uangnya itu kena air, uang-uangnya itu kemudian berhamburan. Salah seorang bercerita kepada saya, kenapa ya waktu itu saya kok tidak kepikir akan ngambil uang itu. Ini baru gempa diikuti tsunami, kepada uang saja sudah nggak mikir. Apalagi besok di akhirat yang kemudian kehidupannya sudah luar biasa, diperlihatkan nerakanya dan seterusnya. Kecuali mereka yang sudah ditempatkan di surga hanya senyum-senyum saja, merasakan apa yang celengan hidup di dunia ini diberikan oleh Allah sebagai balasan. Nah, kemudian berikutnya Ibrahim bin Adham menyatakan, ada orang yang menyatakan cinta kepada surga tetapi tidak mau beramal baik. Cintanya bukan main kepada surga tapi tidak mau beramal baik, hatinya mati. Nah, yang terakhir Ibrahim bin Adham menyatakan, ada orang yang berupaya untuk menutup aib dirinya tetapi membuka aib orang lain. Padahal Allah itu maha penutup terhadap aib hambanya. Kalau Allah membuka aib kita, maka kita akan terbuka, akan ketahuan seperti apa kelemahan kita, sehingga kita akan mungkin tidak punya harga diri di hadapan orang lain karena aib kita dibuka oleh Allah. Kita bersyukur karena Allah menutup aib kita sehingga kita bisa diakui oleh orang lain, ya dianggap sebagai orang baik misalnya, walaupun Allah tetap mengetahuinya. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku yang mengampuni, menutup aib orang itu artinya mengampuni dosa hambaku. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita dan hati kita tidak mati sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah dan kita ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.